Bapak Menteri beserta seluruh jajaran Eselon 1 yang saya hormati. Pertama-tama syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan rapat hari ini. Berkaitan dengan yang akan saya sampaikan, yang pertama berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bob Andika tadi, karena memang ada 3 yang menjadi prioritas dalam pengakomodiran program. Walaupun kami maklumi kemarin kita sudah rapat untuk asumsi awal, memang belanja untuk kementerian dan kelembagaan agak sedikit menurun. Namun dengan demikian tentu tidak menjadi menjadi pesimis dalam kita untuk memprioritaskan program-program yang sangat strategis. Nah, berkaitan dengan itu saya kira memang perlu ada ketegasan berkaitan dengan, karena salah satu yang menjadi prioritas itu adalah selain direktif Presiden, kemudian juga berkaitan dengan kunjungan Dewan, apakah reses maupun perorangan berkaitan dengan aspirasi dapil. Saya kira ini perlu tadi apa yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan, anggaran yang inklusif, saya kira ini perlu juga transparan, sehingga secara moral berkaitan dengan apa yang telah kita usulkan untuk kita sampaikan kepada daerah pemilihan. Ini mungkin saya kira perlu penegasan untuk itu, kaitan ya, pamaya dari dapil ini yang bisa diakomodir dalam program itu. Tentu kita harapkan berkeadilan di dalam mengakomodir itu. Yang kedua, saya mengingatkan kembali, ini walaupun bukan di ranahnya Kemenhub, tetapi regulasinya Kemenhub, apalagi dengan sudah masuknya ke APBN berkaitan dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, Pak. Karena ini sudah hampir tahun 2024, tapi saya lihat melihatnya ini ya sampai kapan ini penyelesaiannya. Pak Menteri, berkaitan dengan itu, kaitan dengan proyek-proyek yang multi-yes, mungkin di daerah kami juga banyak, ada beberapa. Ya saya kira perlu menjadi prioritas lah untuk penyelesaian terhadap hal-hal itu. Karena kita sudah 2022, sebentar lagi 2023. Sesuai dengan kebijakan di 2024 harus sudah selesai. Supaya tidak menjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Kemudian kembali lagi berkaitan dengan masalah di dapil, saya cuma akan menegaskan kembali berkaitan dengan surat keputusan kementerian, berkaitan dengan pelabuhan Bandara Kayong itu, Pak. Sampai saat ini RTT berkaitan dengan sisi udaranya yang merupakan domain dari Kementerian Perhubungan itu, sampai saat ini juga kemarin Bupatinya mempertanyakan kembali, belum juga diturunkan karena di sana sudah melakukan pembebasan terhadap lahan-lahan itu. Nah, selain itu kami juga berharap di daerah kami, karena daerah sungai, ya, daerah yang banyak menggunakan kendaraan, terhadap pembangunan halte ini perlu untuk dilanjutkan, Pak, sesuai dengan kemampuan, karena ini banyak juga mendukung terhadap transportasi masyarakat. Dan mungkin yang hal-hal lain berkaitan dengan ini nanti setelah rapat dengan dinas teknis akan kami sampaikan berkaitan dengan beberapa program yang ada di sana, baik itu dari laut, baik pun darat dan yang lain. Kalau kereta api, soalnya Kalimantan kayaknya udah mulai ditinggalkan itu program kereta api. Sampai saat ini saya kira tidak berkelanjutan ini, Pak Dirjen. Ya, tidak tahu apakah atau langsung program kereta api ini, dulu saya 10 tahun yang lalu awal di DPR ini cukup mengema kereta api Kalimantan, tapi sampai saat ini kayaknya memang agak sedikit mandek berkaitan dengan itu, tapi kami memaklumi, jadi tentu kita harus mencari di mana sisi prioritas dalam rangka untuk mempercepat terhadap pembangunan kita. Dan yang terakhir tentu kami mendukung terhadap program percepatan penyelesaian terhadap pembangunan infrastruktur di daerah ibu kota yang baru, IKN. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.